Bab 14, Syarikat Dagang Islamiyah membludak menjamah hampir semua daerah pesisir luar Jawa. Anggotanya telah melebihi jumlah 5.000 orang. Mama memberi selamat, juga memperingati untuk tetap berhati-hati. Ancaman semakin banyak setelah SDI mendapat pemberitaan internasional. Sebuah gedung bertingkat, Minke beli untuk kemudian dijadikan Hotel Medan. Tamrin dengan berat hati mengundurkan diri dari organisasi. Jika dilanjutkan, ia bisa kehilangan jabatannya selama 25 tahun berdinas pada Gubermen. Sekolah SDI belum bisa bangun. Mungkin ada perdebatan antara penerapan sekolah Islamiyah dan sekolah umum. Alhasil dana yang ada disumbangkan untuk sekolah yang sudah ada, antara lain sekolah gadis yang dibangun oleh Nyi Raden Dewi Sartika dan sekolah-sekolah Budi Utomo. Dana juga digunakan untuk bantuan hukum. Perkelahian telah terjadi di kota-kota antara golongan Indo berbendera The Knippers dengan pemuda-pemuda SDI barisan Marco. Gerakan golongan Indo itu tidak rela melihat adanya kemajuan pada pihak pribumi. Pimpinan gerombolan teror itu tidak lain dari Robert Surhoff. Legiun Mangkunegaran mengerahkan anggotanya untuk melakukan pembasmian The Knippers. Walhasil perkelahian makin banyak terjadi. Anggota SDI mulai belajar silat tanpa senjata. Gubermen tidak akan melindungi atau membela mereka. Satu kejadian besar terjadi saat Minke sampai di stasiun. Marco langsung membawanya pergi tidak lewat pintu keluar stasiun. The Knippers menghubungi stasiun itu untuk menemukan Minke. Pegawai kereta api memiliki kedekatan dengan Minke melalui majalah khusus pegawai kereta apinya. Mereka melawan The Knippers dengan tang dan kunci Inggris. Darah bercecer di mana-mana. Polisi yang datang kebingungan. Mereka tidak akan menindak The Knippers, tapi juga tidak bisa menindak pegawai kereta api yang melindungi tempat kerja mereka. Kejadian itu mengakhiri kegiatan The Knippers. SDI telah tumbuh dengan anggota 50.000 lebih. Beberapa kali telah Minke jalani turne keliling Jawa untuk melihat perkembangan organisasi dengan dikawal Sandiman atau Marco. Walaupun Minke tak pernah meminta untuk dikawal. Yang nampak di mana-mana hanya kehormatan. Minke terus waspada agar dirinya tidak kehilangan keseimbangan. Segala punya akhir, mungkin juga kehormatan yang dimilikinya kini. Princess selalu ingin ikut dengan Minke, namun Sandiman dan Marco tidak pernah mengizinkan. Di rumah pun, istri Minke dikawal oleh tidak sedikitnya 7 pendekar dari Banten. Istri Minke itu merupakan wanita pribumi pertama di Hindia yang ikut memimpin majalah. Pernah Minke ajak ia ke rumah Dewi Sartika karena sosok ini sedang banyak disegani. Princess ingin menginterviewnya, namun pekerjaannya itu tak bisa melepaskan pikirannya dari dirinya yang belum juga mengandung. Pada suatu hari, Minke memeriksakan diri pada seorang dokter Jerman. Semuanya jelas, Minke lah yang mandul. Kesimpulan itu mengarahkan Minke ke tempat Hendrik berobat. Untuk kasus Minke, Shinsei itu tak bisa membantu. 5 orang ini datang ke rumah Minke, salah satunya Robert Surhoff. Mereka bilang ingin mengakhiri urusan. Princess mendapat isyarat tatapan dari Minke. Ia ke dalam rumah lalu kembali. Duduk diam dengan memegang revolver mengawasi tamu-tamu itu. Melihat senjata, nyali para tamu mulai goyah. Princess tidak senang dengan kehadiran, ancaman, dan keonaran yang ingin dibikin 5 tamu itu di rumahnya. Ia menyuruh mereka pergi dalam 3 hitungan. Mereka tak juga pergi. Maka Princess melepas tembakan. Barulah kelima Indo itu lari tunggang langgang. Tak ada yang dikenainya. Ia hanya menembak keluar rumah untuk peringatan. Tapi jika diperlukan menembak orang pun Princess berani. Lebih baik orang-orang pembuat onar itu yang mati daripada suaminya. Minke menenangkan sambil mengagumi istrinya. Ternyata istrinya sejak umur 10 tahun sudah diajarkan menembak oleh Tuan Raja. Mungkin itulah sebabnya Van Hesse mengasingkan mereka. Tuan Raja pernah punya rencana. Minke dan Princess pergi ke Sukabumi, ke rumah Tuan Raja untuk menenangkan diri dari pekerjaan dan masalah. The Knippers telah bubar namun muncul dengan nama baru, TAI. 2 huruf terakhir singkatan dari Anti-Inlanders, anti pribumi. Mungkin singkatan itu juga ejekan untuk singkatan yang sering Minke gunakan dalam tajuk rencana TAS.